Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz K. Haji Dr. Emdas Amsori Emdas yang telah memfasilitasi mengingatkan kita semua tawasobil haq wa tawasobil sabr, ya, bahwa kita akan memasuki ibadah haji dan korban gitu. Kita semua kemarin terlena itu. Jadi seminggu yang lalu beliau sampaikan kita sudah lama tidak silaturahim. Nah, dan momen apa yang paling baik kita lakukan silaturahim ini? Alhamdulillah kita sepakati bahwa hari ini kita bisa melaksanakan silaturahim ini dengan bersama-sama, yaitu melanjutkan kegiatan program digital kita, ya, dakwah digital yang saya kira sangat strategis, yang jangkauannya bukan saja hanya di kota Jambi, provinsi, bahkan juga secara nasional bahkan internasional, seperti yang sudah kita lakukan pada episode bulan Ramadan yang lalu. Alhamdulillah sukses dan kawan-kawan juga memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Yang kita hormati juga narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Kaspul Anwar Us, yang juga nanti akan menyampaikan sisi-sisi penting daripada hakikat ibadah haji dan korban ini. Nah, juga nanti kita minta dari kakak menak sendiri gitu, kakak menak kita, yaitu Pak Dr. Kiai Haji Abdurrahman, ya, karena beliau yang punya hajat ini, sohibul hajat ini sebenarnya. Kita ini pegambira sebenarnya kan, ya, elok kampung kedanan tua itu kan. Jadi padahal yang sohibul hajat itu beliau itu kan. Nah, mudah-mudahan nanti beliau juga memberikan pengayaan atas kita semua. Dan wabillahi khusus Tuan Guru, para guru buya, ya, para buya yang hadir pada kesempatan ini, nanti kita minta juga memberikan perspektif haji dan ibadah kurban ini, ya, yang kita laksanakan tiap tahun. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita awali kegiatan kita hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kurban kalau dilihat dari sirahnya itu telah berlangsung sudah cukup lama. Diawali sejak Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya Umi Hawa atau dengan keluarganya, ya. Jadi kurban itu yang perdana, yang pertama kali kalau dalam sirah perjalanan kisah-kisah kurban itu sudah ada pada masa Nabi Adam alaihissalam. Seperti misalnya kita temui dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Kisah tentang Habil dan Qabil, ya, putra dan putri daripada Nabi Adam alaihissalam, di mana korban pertama, tapi korbannya zulumat, ya, negatif di waktu itu, adalah korban yang dilakukan oleh seorang Qabil yang membunuh saudaranya Habil, dan itu dianggap sebagai persembahan tapi ditolak. Nah, sementara korbannya Habil sudah disiapkan adalah berupa keikhlasan, pengorbanan, kebaikan, kesolehan. Karena beliau sudah dihabisi oleh Qabil, maka dia tidak sempat berkorban, tapi niat korbannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah korban yang pertama di dalam lintasan sejarah umat manusia. Nah, kalau ini kemudian inilah yang turun berikutnya, para nabi-nabi dan rasul, dan monumen tertinggi korban itu ada pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, pun begitu juga menurut riwayat dan dari ulama dan juga mufassirin, haji juga telah diawali oleh Nabiullah Adam alaihissalam dan Umi Hawa. Jadi ketika beliau berdua turun ke dunia, ya, atas waktu itu kezaliman yang mereka lakukan, maka mereka berdua diturunkan oleh Allah ke dunia. Yang dunianya mana itu berbagai persepsi, ya. Ada yang mengatakan di Hindi gitu, ya, India turunnya Adam. Kemudian Umi Hawa turunnya di Jeddah.
Kemudian mereka berdua bertemu di Arafah, atau di sebuah bukit gunung yang kita kenal sekarang adalah Jabal Rahmah. Maka itu Arafah itu menjadi simbol ketika orang akan melakukan haji. Kan haji itu kata-kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Jadi haji itu adalah ketika orang menunaikan salah satu rukunnya, yaitu dia wukuf di Arafah. Jadi kalau dalam kondisi apapun jamaah haji kita, sakitkah mereka, sakaratkah mereka, itu diupayakan dibawa ke Arafah. Artinya inilah mengambil momentum haji itu. Nah, disinilah menjadi monumental haji yang perdana itu. Kemudian setelah mereka wukuf bertemu di Arafah. Arafah itu sendiri kan artinya ta'aruf ya, saling mempertemukan diri, saling bersilaturahim, saling mengenal, saling melepas kerinduan. Nah, itu terbalut semua konsep itu dalam kata-kata yang indah. Itulah Arafah. Nah, kemudian inilah yang diperintahkan Allah pada Adam alaihissalam agar mereka berdua melakukan tawaf. Tawaf di Baitullah. Jadi tentu saja kalau tawaf di Baitullah itu waktu itu hanya sebagai simbol ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, itu belumlah seperti sekarang. Karena mengapa ini dikatakan simbol? Para mufassirin mengatakan seperti At-Tabari, sebelum Adam alaihissalam, malah 2000 tahun sebelum Nabi Adam, itu para malaikat sudah tawaf di Baitullah itu. Jadi kerja mereka tiap hari tawaf gitu. Atau istilahnya ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tawaf terus. Nah, tapi ketika Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, yang dipertemukan di Arafah itu, maka beliau juga diperintahkan Allah melakukan tawaf. Nah, artinya sejak Nabi Adam tawaf itu sudah diperintahkan. Kemudian haji. Nah, momentum tawaf itu adalah momentum haji. Di samping tadi wukuf atau disilakan dengan Arafah itu ya, pertemuan, melepas kerinduan, melakukan silaturahim, berpadunya hati dan cinta gitu. Nah, ini semua adalah berlangsung di Arafah itu. Maka itu langkah berikutnya adalah Allah perintahkan Nabi Adam, Nabiullah alaihissalam ini untuk melakukan tawaf sebagai prosesi haji di Baitullah yang sebelumnya sudah dilakukan oleh para malaikat 2000 tahun malah sebelum Adam alaihissalam atau sebelum hadirnya Adam. Artinya mereka sudah tawaf di lokasi Baitullah yang hari ini gitu. Artinya dengan dia melakukan tawaf haji ketika di Baitullah itu punya tujuan. Kalau mufassirin mengatakan tujuannya adalah agar dia mendapatkan keridhaan dan ampunan Allah. Jadi inilah salah satu syarat ketika mereka haji dan tawaf ini, Allah mengampuni mereka dengan doa yang paling terkenal itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Mereka berdua, ampusana, diri kami sendiri. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, tidak ada yang bisa memberikan ampunan, keridhaan, keikhlasan, kerahmatan selain dari Engkau ya Allah ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, kasihilah kami ya Allah, cintailah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah, tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalaulah kami tidak Engkau ampuni ya Allah, kalaulah kami tidak Engkau rahmati, kami Engkau sayangi, betapa kami adalah orang-orang yang khosirin, orang yang sangat merugi ya Allah di muka bumimu ini, di dunia panamu ini. Nah, itulah doa mereka yang selalu dipanjatkan, dikumandangkan kepada Allah SWT. Nah, inilah fungsi tawaf haji yang mereka lakukan di hadapan Allah. Nah, maka itu ada yang mengatakan bahwa haji itu juga adalah puncak ketika orang ingin memperoleh keampunan Allah SWT. Puncak seseorang
ingin mendapatkan keridhaan Allah SWT. Puncak seseorang ketika ingin mendapatkan rahmat daripada Allah SWT. Kemudian menurut riwayat dan pendapat mufassirin serta ulama juga, jadi malaikat sudah tawaf 2000 tahun ya lamanya sebelum Nabiullah alaihissalam itu di simbol Baitullah itu. Nah, kemudian dalam hadis qudsi juga dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu dan Ismail diperintahkan Allah melakukan renovasi ya, atau juga rehab terhadap bangunan Ka'bah itu. Nah, jadi ketika Nabiullah Adam alaihissalam tawaf itu kan masih ada simbol Ka'bah itu dalam bentuk simbol, tapi belum wujudnya seperti sekarang. Maka itu dalam konteks itu juga Allah perintahkan pada Nabiullah ini mendirikan Baitullah itu menjadi Ka'bah itu ya, seperti menjadi kiblat kita sekarang. Jadi semuanya berasal dari Allah. Kalau istilah apa itu lokasinya, bentuknya atau model itu semua dari Allah. Kalau bahasa engineering itu bahasa Ustadz Amsori itu blueprint ya. Nah, blueprint itu dari Allah. Jadi semua bentuknya, lokasinya, titik koordinatnya itu semua dari Allah. Jadi perintah pertama membangun Baitullah dalam wujud yang sebenarnya, simbol yang sebenarnya itu dalam bentuk bangunan itu adalah pada masa Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, jadi perjalanan sejarah yang sekian lama, kan setelah Nabi Adam ada Nabi Nuh, ada Nabi Idris dan sebagainya sampai Nabi Musa. Itu lama sekali perjalanan itu ya, sampai perkiraan itu hampir 4000 tahun. Jadi tentu sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi perjalanan dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim itu. Jadi ketika datang Nabi Nuh terjadi banjir bah besar. Nah, itu juga kawasan di sekitar Baitullah itu juga mengalami banjir sehingga dia tertutup oleh bebukitan dan sebagainya. Nah, sehingga inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk memugar kembali daripada Baitullah itu, Ka'bah itu yang sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena sudah ditimbun oleh tanah, bahkan oleh berbukitan, juga kena oleh air besar pada masa Nabi Nuh, sehingga nyaris tidak kelihatan. Tapi titik koordinatnya tahu gitu, sehingga bisa dilacak. Kan sekarang banyak alat deteksi. Nah, ternyata pada masa Rasulullah juga diberikan petunjuk itu langsung oleh Allah di mana lokasi titik Ka'bah atau juga posisi lokasi Baitullah itu. Jadi maka pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam sebuah diskusi itu dikatakan diperintah Allah untuk melakukan yaitu rehab, pemugaran ya. Kalau ibarat candi Muarajambi itu, nah seperti itu ya, tertutup oleh bongkahan-bongkahan, ada yang tanah sudah menjadi bebukitan dan sebagainya. Nah, ini kita temukan dalam sebuah hadis yang juga dipersepsikan oleh At-Tabari, hadis ini dari Ibnu Abbas, di mana dikatakan bahwasanya ketika Ibrahim selesai membangun Ka'bah, nah bangun di sini adalah merehab sebenarnya, bukan bangun dari awal. Bangunan awal itu dari Nabi Adam. Jadi Allah berfirman kepadanya, serulah manusia untuk berhaji, kata Allah pada Nabiullah Ibrahim. Lalu Ibrahim menjawab, duhai Tuhanku, bagaimana mungkin suaraku bisa sampai kepada mereka? Mereka maksudnya sampai mereka akhir zaman, kita maksudnya gitu. Karena dia tahu bahwa akan ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim itu sendiri. Mana mungkin katanya, aku dengan suaraku dan suara anakku ini bisa sampai kepada mereka, maksudnya pada makhluk akhir zaman, umat akhir zaman kita ini. Lalu dikunci oleh Allah dalam dialog itu dengan firman-Nya, engkau hanya menyeru, kata Allah, dan kami yang akan menyampaikan, menghujamkan kepada hati manusia nanti di seluruh jagat, seluruh dunia, sampai pada manusia akhir zaman. Nah, jadi seruan itu sudah disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, bayangkan dari Nabiullah Ibrahim itu ke Nabi Muhammad itu berlangsung 2000 tahun atau 20 abad gitu ya. Sedangkan Nabi
Muhammad ke kita sekarang itu 15 abad, 1500 tahun. Berarti 35 abad yang silam kita sudah diserukan, sudah diundang oleh Allah untuk melaksanakan haji itu. Maka itu kalau ada orang mengatakan, oh saya belum ada panggilan, saya belum ada undangan, saya belum diserukan Tuhan. Nah ini yang perlu kita pertanyakan. Ternyata panggilan itu sudah 35 abad yang silam. Kalau kita runtut dari Nabi Ibrahim saja gitu, perjalanan sirah itu betapa udah panjang sekali antara jarak dari waktu ke waktu itu. Nah inilah hikmah haji yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, yang kita perlu pahami dengan baik. Nah selanjutnya kita coba pahami apa tentang haji itu sendiri ya, yang kita akan bicarakan pada hari ini. Apa itu haji ya sebenarnya? Tadi udah diawali oleh Pak Kemenak, yaitu tentang haji juga, yaitu dalam surah Ali Imran ya, ayat 97 tadi dibacakan. Saya mencoba ini mengangkat dari awalnya Al-Hajj 27 yang berbunyi wa azin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli domiri ya'tina min kulli pajim amit. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru dunia yang jauh. Tentu kalau unta itu dalam konteks sekarang kita nisbahkan dengan pesawat barangkali yang lebih cepat, yang bisa menggapai ke sana, atau juga lewat darat dengan kendaraan darat. Karena juga Tanah Suci itu kan ada yang sama daratan, seperti beberapa di bagian Afrika, Dubai juga, tapi perjalanannya panjang. Jadi Buya Munzir kan pernah ke Tanah Suci lewat Dubai dia. Jadi dia ke rumah anaknya di Dubai. Nah dia naik juga mencoba naik kendaraan ke Tanah Suci. Itu lebih lama katanya, hampir 10-11 jam perjalanan panjang. Sementara dari kita saja dari Indonesia ke Jeddah itu bisa 8-9 jam. Kalau pesawatnya Airbus yang besar itu, yang 2 tingkat itu bisa 8 jam. Baik Garuda ataupun Saudia misalnya gitu. Nah, tapi beliau melakukan perjalanan dari Dubai itu sampai 11 jam. Artinya cukup jauh ya kalau dengan kendaraan. Tapi kalau naik pesawat hanya 1,5 sampai 2 jam saja gitu. Jarak antara Dubai dengan Tanah Suci. Padahal itu satu daratan. Nah, itu gambarannya. Nah, apa yang kita ingin hikmah hakikat dari ayat 27 dari Al-Hajj ini? At-Tabari mengatakan, saya suka menggunakan tafsir At-Tabari ini, juga Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini bermakna adalah seruan, himbauan atau undangan Allah kepada kita, mengulangi apa tadi yang pernah disampaikan kepada Nabiullah Ibrahim dalam hadis qudsi tadi. Jadi Nabi Ibrahim sudah diperintahkan untuk menyerukan, untuk mengundang. Istilah itu kalau bahasa kita seruan itu adalah himbauan, ajakan, undangan. Nah ini diulang kembali oleh Rasulullah dari firman Allah ini dalam surah Al-Hajj ayat 27 ini. Bahasanya serulah, nah ini sama ya, kata-katanya seru ya. Di awal itu azid bidnas, serukanlah pada manusia untuk mengerjakan haji bil hajj. Jadi artinya Rasulullah mengulang kembali penegasan yang pernah Allah perintahkan pada Nabiullah Ibrahim pada 2000 tahun sebelum Rasulullah. Kemudian diulang kembali oleh Nabi Muhammad yang menjadi firman yang diturunkan menjadi wahyu dalam konteks ini. Nah dalam konteks ini menjadi seruan. Jadi belum menjadi wajib haji itu, tapi dia mengingat kembali undangan yang pernah disampaikan Allah melalui Nabiullah Ibrahim itu. Seperti sesuai janji Allah, tugas engkau hanya menyeru kata Allah. Ya, tapi yang nanti akan menyampaikan ke hati, lubuk hati manusia sampai akhir zaman itu aku kata Allah. Jadi engkau tugasnya hanya menyerukan. Nah, itulah bahasa yang sangat sederhana. Sebenarnya menyerukan di sini adalah mengundang. Undanglah semua manusia, ajak ke Baitullah, sampai begitu. Nah, kemudian ayat berikutnya kita lihat apa yang dibacakan oleh Pak Kemenak tadi, yang ngambil dari tengah, yaitu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a.
ya, ilaihi sabila. Nah, ini ayat berikutnya ini ditemukan dalam surah Ali Imran ya, ayat 97. Di mana pada ayat ini dikatakan adanya perintah daripada Allah kepada manusia. Dan apa dikatakan di sini, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Apa yang diperintahkan Allah di sini, dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan seterusnya ayat ini. Nah, di sini sudah keluar kata-kata kewajiban. Katakan Allah dalam konteks ini. Jelas sekali dari awal ayat dikatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Jadi ada kata-kata di sini perintah melaksanakan. Kalau tadi seruan ya, ajakan, himbauan, undangan berlaku kepada semua manusia. Tapi di sini ada perintah wajib. Nah, maka itu perintah wajib ini sudah ada keterbatasan. Tidak lagi diserukan kepada seluruh manusia. Tapi kalau undangan pada semua manusia. Artinya ya ayuhan nas. Tapi di sini tentu tidak. Kalau dalam ibadah khusus itu tentu mereka sudah mengerucut menjadi orang-orang ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang mengerucut sudah punya kekuatan iman dan takwa pada Allah. Ini yang lebih khusus spesifik sebenarnya tersirat di dalam ayat ini. Maka itu istilahnya di sini ada kata kunci di belakang itu manistato'a. Manistato'a itu menunjukkan pembatasan, tidak semua orang manusia diwajibkan. Tapi manistato'a tergantung daripada kemampuan mereka, kesanggupan mereka untuk bisa menjangkau sampai ke tanah suci itu atau Baitullah. Nah, At-Tabari kembali mengatakan apa di antara kemampuan dalam konteks ini, manistato'a itu, istita'ah itu. Istita'ah yang dikatakan sana. Pertama adalah secara lahir atau jasadnya, fisiknya sehat. Kemudian secara batin, mentalnya juga ya, enggak pikun, enggak terganggu pikirannya, enggak stres. Nah, itu bagian-bagian yang juga menjadi persyaratan. Intinya sehat lahir dan batin. Nah, ketiga apalagi? Sehat ekonominya, mampu ekonomi. Jadi kalau 1-2 sehat lahir dan batin, kepengen lah, selero besar lah gitu kan. Tapi kemampuan finansial dah ada. Itu namanya nafsu besar, tenaga kurang. Itu Ustaz. Ya, tidak mungkin dipaksakan itu. Jadi selera pasti ada setiap orang. Tapi apakah sampai ke sana atau tidak? Sehingga keluarlah dalih mereka, oh kami belum diundang, kami belum dipanggil, kami belum dihimbau, kami belum diserukan. Inilah bahasa-bahasa ngeles yang muncul ke permukaan ke dalam kehidupan kita manusia. Padahal seruan itu sudah lama sekali, sudah 35 abad yang lalu. Haji itu agar kita tunaikan di hadapan Allah. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita temukan dalam surah Al-Hajj juga ayat 29, apa kesamaan daripada haji yang dilaksanakan para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Ibrahim sampai pada Rasulullah itu. Ternyata ada pada tawafnya. Ya, yang di akhir dari kata-kata ayat ini. Ya, bibaiti atik ya. Nah, jadi dipinta kita yatuafu bil baitil atik. Sini ada diminta kita tawaf, yaitu berkeliling rumah Allah itu atau Baitullah itu. Jadi ada sini yatawafu itu kita diminta tawaf. Jadi kalau mulai dari sirah ini kita lihat, mulai dari Nabiullah alaihissalam, Adam alaihissalam, itu yang sama persis dengan semua nabi dan rasul itu, mereka berhaji adalah tawafnya itu. Yang lain boleh jadi berbeda. Nah, tawaf ini menyamakan semua prosesi haji di antara semua nabi dan rasul sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuannya juga salah satunya sama, yaitu mendapatkan keridhaan, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan keampunan Allah. Jadi tawaf itu adalah perintah yang sudah disunnahkan dilakukan oleh para malaikat
dan disunahkan pada Nabi Adam, kemudian Ibrahim, juga para nabi yang lain kalau dalam sirah itu, dan sampailah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tawaf. Jadi kita melakukan prosesi berkeliling Ka'bah sesuai maknanya. Tawaf itu tawafa, yang bermakna adalah kedekatan, mendekatkan diri. Maka itu prosesi tawaf itu 7 kali, seperti jarum jam terbalik. Kita awali mulai dari sudut lampu hijau itu dekat pintu Ka'bah. Nah, kita memutar. Nah, sampai ke putaran ke-7 kita mendekat ke Hajar Aswad, posisi di mana kita memulai kembali tadi. Itulah artinya mendekat. Di situ maknanya adalah tawafa itu sendiri. Jadi makin kita melakukan prosesi sampai putaran ke-7, kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmah besar, hakikat daripada kita melakukan tawaf itu. Lalu diikuti dengan sesudahnya sa'i, ya, yang dilakukan sebagaimana sunnah Umi Hajar ketika dia ditinggal oleh Rasul Ibrahim yang jaraknya jauh sekali. Ya, dia ditinggal bersama putranya Ibrahim, yaitu Ismail, di bukit Safa dan Marwah. Inilah bukit yang luar biasa, sebuah prosesi perjuangan, ya. Jadi sesuai maknanya, Safa itu bermakna adalah perjuangan, berjuang dengan sungguh. Marwah itu kehormatan, kemuliaan. Jadi siapa yang berjuang dengan sungguh, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, harapan kita mendapatkan ridho dan berkah Allah, yakinlah dengan Safa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan Marwah, yaitu kehormatan, kemuliaan, atau dengan kata lain mendapatkan sukses. Inilah prosesi yang ditunjukkan oleh Umi Hajar, di mana dia ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim dengan istri pertamanya, istri tua, yaitu Umi Sarah, yang jauh jaraknya hampir 800 km itu. Ada yang mengatakan 1000 km di Palestina itu, ya. Nah, bayangkan perjalanan Nabiullah Ibrahim itu dari Palestina ke tanah suci Mekah, 1000 kilo, ya, dengan hanya naik kuda, kadang naik unta, kadang bahkan berjalan kaki. Luar biasa perjalanan seorang Nabiullah Ibrahim. Hanya dia mendatangi istri tercinta Umi Hajar, meninggalkan Umi Sarah di tempat yang jauh itu. Nah, jadi begitu luar biasa, ya. Jadi kalau ada 2 istri, jauh-jauh jaraknya itu. Kecuali Bu He itu kan dekat, selalu mesra, dan selalu samawa. Itu beda itu, ya. Nabi Ibrahim diperintahkan dipisah dia berdua itu, jauh-jauh itu. Padahal tadinya Umi Hajar itu adalah, kalau dalam beberapa sejarah itu kan, dia berada di rumahnya Ibrahim. Ada yang mengatakan beliau itu adalah anak angkatnya Nabiullah Ibrahim dan Sarah. Ada yang mengatakan beliau itu pembantunya. Nah, maka itu kaum Yahudi tidak mau mengakui Umi Hajar itu sebagai wanita suci, karena dianggap bahwa Hajar itu adalah pembantu di rumah tangga Ibrahim. Kok pembantu menjadi istri seorang nabi yang besar, jadi mulia, katanya begitu. Nah, kemudian Umi Hajar sendiri ketika dinikahi oleh Ibrahim itu yang mencarikan, yang menjodohkan Umi Sarah. Kan jadi kalau Bapak Ibu mau nambah, itu harus atas restu dan pilihan istri tua dulu gitu. Nggak boleh selera bapaknya masing-masing gitu. Tapi kalau atas restu, rekom istri tua, itu boleh. Jadi itu pula prosesi syarat, ya. Gitu, nanti Pak Rahman yang akan memperteguh itu, ya. Jadi tidak boleh mau cari ujuk-ujuk sendiri, selero dewe gitu, tidak bisa. Tapi harus sebuah komitmen, kesepakatan, dan keikhlasan dari yang tua gitu. Nah, ini ternyata contoh di dalam juga membangun rumah tangga yang semawa. Kalau ingin nambah gitu, ya, kalau mau naik kelas menjadi para kiai gitu, ya. Nah, kalau enggak, ya tetaplah dengan situasi yang ada gitu, ya. Kita ngikuti sunnah korbannya saja dan sunnah haji, ya. Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat hakikat korban, ya. Itu tadi dari segi haji, ya. Haji juga kita coba pahami sedikit apa makna yang terkandung dalam haji itu. At-Tabari mengatakan haji itu adalah perjalanan yang melibatkan kemampuan fisik dan rohani atau batin, juga melibatkan kemampuan dalam aspek material.
Jadi dalam konteks ini kemampuan itu adalah kita lakukan sebagai panggilan Allah tadi, memenuhi panggilan Allah sebagai puncak kesempurnaan Islam kita yang kita kenal dengan rukun Islam, puncak ibadah dan puncak cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada atau hakikat daripada haji ya, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita bicara kurban. Nah, kurban ini dari At-Tabari juga mengatakan adalah penyembelihan hewan. Apa maksudnya? Adalah sebagai wujud taat kita atau dekatnya kita, atau juga sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata dasarnya qoriba ya. Qoraba bentukannya qoraba yuqarribu, qoriban ya, qoriba. Jadi kurban itu bermakna mendekatkan diri, pendekatan. Ada juga memahami persembahan. Kalau dalam agama-agama yang umum atau dalam kamus KBBI itu, kamus besar, disilahkan yang persembahan. Bagi yang tidak pergi haji, itu kita melakukan korban di tanah air masing-masing. Nah, bagi yang haji, maka mereka tidak perlu berkorban, tapi ada namanya udiyah, dianjurkan. Ya, udiyah itu yaitu dari kata dasarnya hadiyu, kemudian jamaknya yaitu dahyah, menyembelih hewan di saat Idul Kurban. Itu dianjurkan. Kalau kita mau menyembelih hewan. Tapi bagi kita yang di tanah air, korban inilah yang dilakukan, atau dengan kata lain udiyah itu ya, sebagai pengganti kita melakukan haji, sebagai juga amanah perintah pada kita semuanya, sebagai sunnah Rasul Ibrahim yang mana telah disunahkan ketika beliau diminta menyembelih putranya tercinta, yaitu Ismail. Bayangkan mereka sudah berumah tangga sampai usia 80-an tahun dengan Umi Sarah, itu nggak punya anak. Nah, ketika dia mengikhlaskan Umi Hajar menjadi istrinya Nabi Ibrahim, lahirlah seorang anak, Ismail. Demikian juga tahun berikutnya, tidak berapa lama, Umi Sarah juga hamil, sehingga lahirlah seorang nabi yang bernama Nabi Ishak. Jadi luar biasa, dua wanita suci mulia melahirkan dua orang nabi yang merupakan pelanjut daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inilah sejarah yang tidak bisa kita abaikan. Nah, maka itu korban ini adalah sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi bagi siapa yang ingin dekat kepada Allah, mendekatkan diri, itu dengan korban. Ada juga kata-kata udiyah. Udiyah juga itu ada akar yang mirip dengan yang lain, ada hadiah. Ya, tapi maknanya beda. Kalau hadiah memberikan sesuatu kepada seseorang. Udiyah menyembelih hewan, juga memberikan sesuatu, tapi dalam bentuk hewan. Ya, sebagai persembahan kita, pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu kalau ingin kita dekat dengan siapapun, dengan orang lain, dengan orang yang tercinta, sering-sering berkorban, memberikan sesuatu. Itu wujud tanda cinta kita kepada seseorang. Jadi korban itu adalah wujud cinta kita. Asaddu hubalillah, puncak cinta kita kepada Allah. Maka kita mau berkorban. Jadi setiap orang yang berkorban itu wujud cinta sebenarnya. Bukan karena apa-apa, tapi karena buah cinta, buah kasih sayang. Asaddu, karena sungguh-sungguh cintanya. Asaddu hubalillah, karena sungguh nian cintanya itu, maka dia ikhlaskan berkorban. Sehingga sampai nyawa seorang Ismail dia korbankan sebagai wujud asyaddu hubalillah, cintanya kepada Allah. Nah, inilah yang luar biasa dalam perjalanan sirah manusia, sejarah korban itu. Jadi siapa saja kita ingin dicintai oleh orang-orang terkasih, berkorbanlah untuk mereka. Ingin dicintai, disayangi oleh atasan, berkorbanlah sepenuh hati dan jiwa untuk atasan. Andai kita ingin dicintai oleh sahabat, teman, maka cintailah mereka dengan sepenuh hati. Jadi cinta itu akan kembali kepada kita dengan korban yang kita berikan sepenuhnya kepada orang yang kita cintai. Nah, dasarnya udah jelas, ayat dibacakan oleh Ustadz
Ansori tadi, yaitu inna atoina kal kausar fasolli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Sesungguhnya sudah banyak nian Allah berikan nikmat kepada kamu semua. Ya, banyak sekali. Artinya saking banyak tidak terhitung. Dengan kalkulator dunia, tidak ada kalkulator kehidupan yang bisa menghitung berapa nikmat dan anugerah yang telah It's Allah 7 hours. berapa nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Allah minta kita pasol lili robbi kawan har. Hendaklah kamu dirikan sholat menyembah Allah, yaitu sebagai pengabdian kita kepada Rob, dan melakukan berkorban atas nikmat yang diberikan Allah tadi kepada kita. Jadi korban itu hanya sebagian saja. Kalau sekarang nilainya hanya maksimal sekitar 3 juta. Ada yang 27, 28, bervariasi ya. Nah, apa akibatnya Bapak Ibu sekalian ketika kita tidak mau berkorban di dalam konteks ini sebenarnya gitu ya. Innaka wal abtar. Nah, ada sanksi di sini dikatakan. Sudah kalau mufassirin mengatakan, kalau ayat terjemahan yang letter-letternya kan sederhana sekali. Sesungguhnya orang-orang yang memuji kamu dialah yang terputus. Nah, sebenarnya kalau menurut mufassirin ada lebih luas lagi. Innasa niyaka wal abtar. Apa maksud yang lebih dalam? Katanya adalah karena nikmat tadi yang sudah begitu banyak diberikan pada kita, anugerah yang tidak ternilai. Jadi kalau kita tidak melakukan korban, maka nikmat itu akan diambil kembali oleh Allah SWT, dirampas kembali, ditarik kembali, dan akan digantikan dengan apa? Musibah, bala, dan sebagainya pada kita semua. Itulah hakikat yang dikatakan di sini, ada kata-kata terputus. Jadi barang siapa di antara kamu orang-orang yang sudah diberikan nikmat yang banyak, tapi malah kamu tidak mau berkorban, malah membenci Allah, membenci sesamanya, maka dia akan diputus oleh Allah nikmat yang telah diberikan itu, barokah yang telah diberikan itu, anugerah yang telah diberikan itu pada kita semua. Dengan cara Allah, diberi musibah, diberi sakit, diberi kerugian kalau berdagang, diberi berbagai hal yang sifatnya merugikan setiap orang. Inilah ancaman Allah pada orang-orang yang tidak mau berkorban. Karena tidak mau berkorban artinya dianggap mereka yang bakhil. Bakhil itu pelit di atas pelit ya gitu ya. Pelit keluar derat gitu ya. Dia maunya nempel terus dengan kawan, menikmati rezeki nikmat kawan. Dia seperti benalu. Ya. Dompetnya ditutup terus gitu. Tidak pernah mau dibuka gitu kan. Nah, ini adalah bagian orang-orang yang dikecam oleh Allah tadi ini, tidak mau berkorban. Maka itu ayat yang lain juga lebih luas katakan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira inilah beberapa yang saya ingin sampaikan. Nanti kalau bagi yang mau PPT yang saya bikin, silakan. Ini saya berikan ada beberapa substansi yang terkandung dalam ayat-ayat yang ada dan termuat di dalam beberapa perintah dan kewajiban haji ini, diawali dari kita diundang dan sebagainya ya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan sedikit mengapa haji itu diwajibkan. Ya, wajib pun juga wajib terbatas. Karena kalau dalam surah Al-Hajj ayat 27 tadi ya, dikatakan bahwa dia merupakan puncak pengabdian, puncak ketaatan, puncak iman dan takwa seseorang. Jadi artinya kalau orang belum haji, belum sampai ke tanah suci, belum sampai pada peak experience, puncak dari segala perjalanan kehidupan kemanusiaan, yaitu sebagai pengabdiannya, sebagai ketaatan daripada keimanan ketakwaan seseorang kepada Allah. Kemudian juga di sini disilakan puncak pengorbanan. Kita berkorban lahir dan batin sampai pada finansial. Demikian juga pengorbanan luar biasa, puncak dalam konteks ini dengan keikhlasan. Seperti Nabiullah Ibrahim melakukan penyembelihan terhadap putranya Ismail yang digantikan seekor kambing. Demikian juga puncak daripada persatuan, ta'aruf, silaturahim pada level dunia.
dan juga puncak kebersamaan dan persamaan. Kebersamaan artinya kita merasakan adanya satu hati antara jiwa yang berbeda, diri yang berbeda. Itulah kebersamaan dirajut dengan cinta. Persamaan, nah semua tampil ketika kita haji itu semua putih-putih. Semua laki-laki tidak berpakaian dalam. Nah itu sama semua itu. Jadi kalau ada yang pakaian dalam nggak sama berarti. Ini sama semua. Mengisyaratkan bahwa itulah nanti kehidupan kita di yaumil akhir, yaumil hisab, yaumil mahsyar. Begitu juga prosesi yang akan kita lakukan dalam suasana persamaan itu. Dan begitu juga mengingatkan kita ketika mati nanti sama. Nggak ada yang kita bawa sesuatu di dunia ini. Kalau Buya Tamar itu pernah menggunakan hadis, ketika kita mati akan diantar oleh 4 hal katanya. Ya, yang 3 pulang. Apa yang 3 pulang itu? Anak, keluarga, jabatan, pangkat, harta. Tapi yang tinggal dengan kita adalah ibadah kita, ketaatan kita, Quran kita, kesolehan kita. Itulah yang tinggal. Tapi orang yang dicintai, anak, istri, atau suami, ya, demikian juga pangkat, jabatan, harta benda, pulang semuanya, nggak mau nunggu kita di alam kubur. Nah, inilah persamaan itu kita coba dulu, kita tes gitu ya. Nah, karena itu juga akan kita alami nanti di akhir hayat kita atau ayat kehidupan kita. Kemudian juga merupakan penghapus dosa, yang barang siapa hajinya mabrur maka tidak ada balas yang pantas atasnya, jazaun ilal jannah, kecuali jannah di sisi Allah SWT. Dan sebagai kesempurnaan Islam kita, yaitu pemenuhan, menyempurnakan keislaman kita, yaitu rukun Islam yang kelima. Nah, kemudian berkorban. Mengapa itu menjadi sunnah? Tapi bukan wajib. Kalau haji tadi wajib, tapi wajibnya adalah istato'a ya. Istato'a itu bagi yang berkemampuan. Kalau fisiknya sakit, kan banyak yang sudah mau siap berangkat, dibatalkan berangkat karena tidak memang layak untuk berangkat. Apakah jantung dan lain-lain ya, itu juga mempengaruhi. Nah, sedangkan korban itu ibadahnya sunnah, tapi sunnahnya bersifat sunnah muakkad. Nah, kalau tadi haji itu adalah puncak segalanya, kalau kurban, ibadah kurban itu wujud nyata dalam bentuk ketaatan kita, ketundukan dan pengabdian pada Allah. Juga wujud keikhlasan kita, kesabaran dan ketakwaan. Kemudian juga dia merupakan wujud pengorbanan dan perjuangan, ikhtiar kita. Demikian dia juga wujud syukur atas nikmat dan anugerah Allah. Kemudian apa yang kita persembahkan dengan korban itu bukanlah daging-daging itu yang sampai pada Allah, tapi itu adalah simbol. Maka itu bulu, daging, darah, tulang hewan korban adalah simbol kebaikan. Bayangkan kalau setiap bulu itu satu bulu satu kebaikan. Ada tidak sanggup ngitung bulu kambing? Bulu kita di badan ini tidak terhitung gitu kan? Apalagi bulu kambing yang tebal kayak gitu kan? Itu adalah merupakan simbol kebaikan di sisi Allah. Itu kan ayat ya, dan juga hadis yang banyak bercerita dari apa yang kami sampaikan. Ini semua kami referensi lebih banyak dari Tabari dan Ibnu Katsir ya, mengambil referensi untuk pembicaraan kita pagi ini. Saya kira itulah Bapak Ibu sekalian, untuk kita pahami bersama dan mengapa kita berkorban itu, dan juga mengapa kita berhaji. Nah, ketika Bapak Ibu nanti haji atau sekarang jemaah haji, itu nanti ada hajinya kan 2 macam. Ada hajinya tamattu, ada juga haji qiran. Haji tamattu dan qiran itu di sana nanti dia juga korban. Tapi korban itu maksudnya itu membayar dam. Bukan korban kayak kita di sini, kayak udiyah tadi gitu. Ya, kalau kita di sini korban dalam artian udiyah. Udiyah itu menyembelih hewan sebagai sunnah Nabiullah Ibrahim dan Rasulullah SAW. Tapi kalau haji, mereka yang memilih hajinya tamattu dan qiran, mereka melakukan udiyah, melakukan dam. Dam itu artinya itu membayar ya, membayar hutang atau membayar sanksi atas ada pelanggaran yang kita lakukan. Apa pelanggarannya? Adalah kita tidak memakai ihram selama kita berada di tanah suci,
Mekah utamanya ketika akan melaksanakan haji. Jadi kita tidak menggunakan ihram. Nah, ternyata itu di dam. Tapi kalau bagi yang jamaah menggunakan model yang kedua, yaitu haji ifrad, nah mereka kan dari awal memakai ihram. Jadi mereka tidak dikenakan dam, tidak melakukan udiyah itu, tidak didam atau tidak disanksi, karena mereka sudah dari awal melakukan ihram itu, pakaian ihram untuk sampai pelaksanaan haji. Cuma nanggung saro itu. Kebetulan di ruangan saya itu ada beberapa orang yang melaksanakan haji ifrad. Kasihan lihatnya kadang-kadang, sampailah kuning ihram itu, tidak bercuci gitu, tidak bertukar-tukar. Ya karena barang itu cuma sekok itu gitu, cuma satu saja gitu mereka. Dan susah sekali kalau nak masak, mau bepergian, sangat sulit. Nah, tapi ketika kita melaksanakan haji tamattu dan kiran, itu tidak terlalu terikat. Assalamualaikum. Ya, tidak terlalu terikat dengan pakaian ihram itu. Sehingga relatif kita lebih leluasa, tapi dianggap itu pelanggaran gitu. Tidak memakai ihram sejak awal. Maka itu kita kena dam dengan menyembelih seekor hewan. Nah, inilah yang menjadi sebuah tagihan dalam prosesi haji kita. Nah, ini beberapa peringatan Allah bagi yang mampu ya, tapi mereka tidak mau melaksanakan haji misalnya. Ini sebuah hadis yang kami angkat dari siapa ini? HR Baihaqi ya. Jadi di ujung hadis ini mengatakan kalau dia mampu, sanggup, tadi diperintahkan Allah itu melakukan perjalanan jauh, melaksanakan haji itu, tapi dia tidak mau melakukan, maka itu diancam, disanksi oleh Allah. Oleh Allah dikatakan, maka pilih mereka itu nanti matinya mau mati seperti apa, apakah Yahudi atau cara Nasrani. Itu yang diancam kepada kita, Yahudi atau Nasrani matinya. Jadi bagi yang sudah mampu, mampu ini kan sangat relatif lah ya, tidak bisa diukur. Baliklah. Ya, jadi ini kemampuan ini juga sangat relatif ya. Karena ada kadang-kadang yang banyak uang, seperti yang dikirim oleh Pak K. Amsori itu ya. Ada gambar yang sudah mampu bayar haji Proda. Proda itu kan untuk ziarah, sebenarnya bukan haji, ziarah. Walaupun labelnya undangan kerajaan, tapi sebenarnya untuk ziarah itu. Nah, selama ini lolos nggak masalah gitu ya Pak Rahman ya. Tapi ternyata belakangan makin ketat karena jumlah jemaah juga makin banyak, maka dibatasi yang Proda-Proda itu. Spesial adalah mereka untuk ziarah. Kalau ziarah berarti ya seperti umroh gitu. Umroh itu kan lebih banyak utamanya adalah ziarah spiritual atau juga ibadah spiritual. Jadi lebih pada wisata pelaksanaannya. Jadi mereka yang punya travel umroh belum tentu punya travel haji. Nah, tapi kalau mereka punya travel haji pasti punya travel umroh. Nah, itu biasanya gitu. Karena umroh itu hanya perjalanan spiritual gitu, biasa gitu. Jadi tidak terlalu istimewa. Nah, ini ancaman Allah itu bagi yang sudah mampu melakukan perjalanan yang panjang tadi, istitoa, man istatoa, tapi tidak mau, tidak niat dengan berbagai macam cara, bagai alasan, nggak diundang, belum dihimbau, belum dipanggil. Nah, itu alasan ngeles itu. Maka nanti kalau mati, pilih mau model mati Yahudi atau model matinya Nasrani. Nah, demikian juga dengan korban ternyata. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, tapi tidak mau berkorban, maka pilih matinya. Mau model Yahudi atau Nasrani. Sama ternyata ya. Jadi baik haji maupun umroh atau juga korban, ternyata ancaman sama. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau tadi Bukhari ya, Imam Bukhari ya, Baihaqi ya, sorry, Imam Baihaqi. Nah di sini Bukhari, Ibnu Majah. Tapi sama kayaknya itu. Barang siapa yang mampu berkorban tapi tidak mau, maka mati sajalah. Nah, itu bahasa seandainya gitu ya. Maka pilihlah kematian ya, mau mati sebagai Yahudi atau mati sebagai Nasrani. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah pengantar saya. Hadis-hadis sangat jelas sekali. Barang siapa yang berhaji
dengan mabrur, insya Allah ya akan mendapatkan balasan. Tidak ada balasan yang layak, yang setimpal kecuali jannah. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak mau menahan hartanya untuk tidak mau haji, tidak mau berkorban, maka siap-siap pilih matinya Yahudi atau Nasrani. Maka itu Allah katakan, papirru ilallah, cepatkanlah, segerakanlah yang namanya panggilan Allah. Mulai dari sholat, puasa, korban, sampailah haji yang kita diserukan oleh Allah sudah sejak dulu, sejak Nabiullah alaihi salam. Semoga kita semua tidak diwafatkan Allah sebelum memenuhi seruan atau panggilan Allah ke Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.